wanted you to fucking move! Hey Reed, let me tell you something, man. Hai, jumpa lagi bersama saya Harry. Kali ini saya akan membacakan alur cerita film Wireshark yang dirilis tahun 2021. Tanpa berlama lagi, langsung saja mulai. Bye, Daddy! Diperlihatkan seorang novelis terkenal yang bernama Reed Rodney. Saat ini dia sedang memulihkan diri di rumahnya yang terpencil di pegunungan setelah kecelakaan mobil yang membuatnya menghadapi operasi rekonstruktif dan rahangnya tertutup kabel sehingga tidak dapat berbicara. Suatu hari, Reed mendapat kunjungan tak terduga dari Amy, anaknya. Amy datang atas permintaan ibunya sebelum dia pergi ke London untuk melanjutkan sekolahnya. Saat itu Amy berbaik hati mau mengganti penyangga rahang ayahnya, tapi dia kecewa ketika melihat ada makanan di kulkas pemberian dari wanita lain. Lalu dia melempar alat itu ke ayahnya dan pergi ke kamar. Di kamar, Amy dikejutkan dengan kehadiran Preston, pacarnya. Ternyata mereka tengah merencanakan sesuatu dan Amy telah memasukkan pil tidur ke minuman Reed meskipun Amy tidak melihat Reed meminumnya. Tapi Amy meminta pada Preston agar tidak menyakiti ayahnya. Dengan perlahan-lahan mereka memasuki kamar Reed. Tapi rupanya dia tidak ada di kamarnya. Akhirnya mereka menemukan brankas yang selama ini diincarnya. Meskipun Preston tidak tahu kodenya, dia tetap mencobanya dan gagal. Di kamar itu juga Amy menemukan foto-foto masa kecilnya dan sebuah surat yang mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalan dari Reed. Tapi keberadaan Reed ketahuan Preston lalu dipukul hingga pingsan. Hi, Daddy. Reed tersadar dalam keadaan sudah diikat. Reed berusaha sekuat tenaga melepaskan diri sampai akhirnya Amy dan Preston datang. Preston memaksa Reed mengatakan kode brankas itu, bahkan sampai menendangnya. Amy segera datang dan menghalangi Preston. Amy menghampiri Reed menanyakan kebenaran tentang surat yang ditulis Reed. Akhirnya Amy mau memberikan kesempatan pada Reed, tapi Preston datang dan menodongkan pistol pada Reed. Amy menghalangi Preston sambil membawa pisau. Saat Preston lengah, Amy menusukkan pisau ke tangan Preston, tapi Amy berhasil ditangkap. Kini Amy dan Reed duduk dalam keadaan terikat. Preston memaksa Reed minum alkohol, sementara Amy hanya bisa melihat tak berdaya. Karena Reed yang tak juga memberikan kode brankas itu, Preston menodongkan pistol pada Amy. Akhirnya Reed memberikan kode itu. Kemudian Preston membawa Amy menuju tempat brankas itu berada. Setelah terbuka, ternyata benar, di sana terdapat setumpuk uang. Sementara itu, Reed berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, apalagi ketika mendengar suara jeritan Amy. Setelah ikatannya terbuka, Reed mengambil pistol dan menunggu Preston. Tak lama kemudian, Preston keluar sambil menyandera Amy. Untung Reed berhasil menembak Preston. Hey Reed, let me tell you something, man. Mereka lalu segera pergi meskipun pistol di tangan Reed terlepas karena ditembak Preston. Di tengah persembunyian mereka, terdengar Preston menyanyikan lagu kenangannya bersama Amy sambil terus mencari keberadaan Amy dan Reed.
Namun terdengar suara alarm serta darah yang terus mengalir dari tangannya membuat Preston panik. Di tempat lain, Reed dan Amy masih terus mencari jalan keluar sampai akhirnya Preston datang dan menembak Reed. Bahkan Amy ditonjok saat mencoba melawan Preston. Melihat Preston yang membawa pisau menghampiri Amy, Reed memaksa diri membuka mulutnya dengan kedua tangannya sambil berteriak menahan rasa sakit. Akhirnya Amy tersadar. Dia mengambil batang besi dan ditusukkannya ke leher belakang Preston sampai akhirnya Preston pun mati. Amy menghampiri dan memeluk Reed yang bersimbah darah. Beberapa minggu kemudian, keadaan Reed sudah mulai pulih. Mereka duduk berdua. Amy meminta Reed untuk berubah supaya Amy bisa memaafkannya. Reed mengangguk sambil memberikan buku terbarunya yang dibuat untuk Amy. Is this your new book? Film pun selesai.